Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akbar Wicaksono dengan NIM 4303002000043. Di sini saya akan mereview atau mengulas materi tentang tauhid dan iman. Yang di sini tauhid berarti ulasan tentang pengesaan Allah. Dalam bahasa Arab artinya mengesahkan Allah. Yang dalam lafal tersebut berbentuk masdar dari kata wahidun, yuwahidu, dan tauhidan. Kata wahidun tersebut sangat identik dan memiliki arti satu, tunggal, dan bisa juga esa. Ilmu tauhid membahas tentang pengesaan Allah SWT, sifat-sifat Allah, rukun iman, dan pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Dan menurut Syekh Muhammad Abduh, tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan atau dinisbatkan kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. Di samping itu juga iman. Kata iman dalam bahasa Arab memiliki makna percaya. Sedangkan dalam istilah yaitu memiliki makna sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku orang yang beriman. Di dalam iman ada 3 dimensi. Yang pertama yaitu membenarkan dengan hati, yaitu meyakini dengan hati kita. Dan yang kedua mengucapkan dengan lisan, dan hal tersebut kita ucapkan dengan lisan. Dan yang terakhir yaitu menjalankan dengan anggota badan, yaitu melakukan atau melaksanakan iman-iman tersebut. Rukun iman sudah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu iman kepada Allah SWT, yaitu kita wajib meyakini adanya Allah SWT. Dan yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwasanya malaikat memiliki tugas masing-masing. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu mengimani adanya hari akhir atau biasa disebut dengan hari kiamat. Dan yang terakhir, mengimani adanya qada dan qadar. Qada yaitu sebuah keterangan yang sudah dituliskan oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz yang berisikan tentang takdir-takdir manusia di bumi. Dan qadar yaitu kepastian Allah tentang kenyataan yang terjadi di muka bumi ini. Sekian ulasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akbar Wicaksono dengan NIM 4303002000043. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan pada pertemuan ketiga mata kuliah Tauhid. Yang dapat saya simpulkan yaitu rukun iman adalah berfungsi sebagai pilar-pilar kehidupan. Pilar-pilar kehidupan tersebut terdiri atas dari 6 rukun iman. Yang pertama, rukun iman kepada Allah SWT. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya.
Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Di samping itu ada peran-peran rukun iman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rukun iman berperan sebagai pilar kehidupan, berfungsi sebagai tujuan atau kesimpulan yang dapat kita ambil atau kita laksanakan isinya, dan kita wajib mempercayainya. Di samping itu, kita wajib mengamalkan semua rukun iman dalam kehidupan bermasyarakat agar kehidupan bermasyarakat kita menjadi hidup yang aman dan tentram. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Akbar Wicaksono dengan nomor induk mahasiswa 4303002000043. Di sini saya akan mengulas materi yang telah disampaikan tadi di mata kuliah Tauhid tentang hubungan Tauhid dan ilmu kalam. Tauhid sendiri memiliki arti membahas tentang sifat-sifat Allah, rukun iman, dan keesaan Allah. Sedangkan ilmu kalam membahas perdebatan para teolog yang berdebat tentang sifat-sifat Allah. Nabi sebagai panutan segala masalah umat. Pada masa Nabi Muhammad tidak ada masalah tentang agama Islam. Masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sekitar 30 tahun. Nabi Muhammad digantikan dengan Abu Bakar dan Umar. Belum ada permasalahan yang serius tentang perbedaan pendapat dalam umat Islam. Dan setelah itu digantikan oleh Utsman bin Affan. Samping itu ada beberapa tantangan yang muncul saat kekhalifahan Ali. Yang pertama yaitu tuntutan untuk menemukan pembunuh Utsman. Yang kedua, perang yang dengan Aisyah atau perang Jamal. Perang tersebut dimenangkan oleh Ali. Yang ketiga, perang dengan Munawiyah. Seterusnya, peristiwa perang Siffin. Perang ini sebenarnya dimenangkan oleh kaum Ali, namun ketika sampai di tengah-tengah peperangan, ada salah satu dari kaum Muawiyah yang mengangkat mushaf untuk meminta perdamaian, dan ada pertentangan di situ. Dari golongan Ali ingin melanjutkan perang, dan dari golongan Muawiyah ingin berhenti perang. Dari situ mulai perdebatan tentang perjanjian perang, dan perdebatan tersebut dimenangkan oleh kaum Muawiyah. Terhentinya kekhalifahan dan digantikan oleh dinasti. Setelah Ali turun, Ali memimpin kaum Syiah. Pada masa itu golongan Khawarij sangat bersikeras untuk membunuh Ali, dan pada masa itu orang Syiah sangat sedikit dan tidak kuat, maka Ali pun terbunuh. Ayat yang menjelaskan tentang perpecahan umat, yaitu dituliskan pada surah Al-Quran Al-Mu'minun ayat 51-52. Yang artinya, sesungguhnya umat ini adalah umat satu dan saya, Allah adalah Tuhannya. Maka bertakwalah kalian kepada saya. Maka mereka memisahkan perkara mereka ataupun menggolongkan diri mereka jadi beberapa bagian, dan setiap golongan saling membanggakan golongan-golongannya. Perebutan kekuasaan yang menjalar pada agama dan syariat Islam. Yang pertama yaitu permasalahan perebutan kekuasaan, yang kedua pembelaan diri dan pengukuhan eksistensi kekuasaan yang dimiliki, dan yang ketiga munculnya beberapa hadis palsu. Berikut yang terakhir adalah penyebab munculnya ilmu kalam. Yang pertama yaitu fanatisme golongan. Yang kedua, pemahaman terhadap teks golongan. Dan yang ketiga, perpolitikan. Dan yang keempat, menguatkan argumen. Berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Akbar Wicaksono
dengan nomor induk mahasiswa 4303002000043. Di sini saya akan mereview materi yang telah dijelaskan di video tadi dengan tema aliran Khawarij ilmu kalam. Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja, artinya keluar, memberontak, timbul, dan lain-lain. Kata Khawarij sendiri berbentuk jamak yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Khawarij secara istilah artinya suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompok Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompok Ali saat perang Siffin. Doktrin dan ajaran Khawarij. Yang pertama, khalifah atau imam harus bebas dipilih oleh kaum muslim. 2. Khalifah tidak harus keturunan dari Arab. 3. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. 4. Khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. 5. Khalifah sebelum Ali dianggap sah. 6. Khalifah Ali dianggap sah tapi setelah arbitrase dianggap menyeleweng. Muawiyah Ammar bin As dan Abu Musa al-Ashyan dianggap menyeleweng dan kafir. 8. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. 9. Orang berdosa besar dianggap kafir. 10. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. 11. Muslim harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. 12. Wa'ad dan wa'id. 13. Amar ma'ruf nahi mungkar. 14. Memalingkan ayat-ayat mutasyabihat. 15. Al-Quran adalah makhluk. 16. Manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Selanjutnya, perkembangan Khawarij, yaitu beberapa pengamat mengatakan Khawarij terpecah menjadi 1. 20 sekte menurut Al-Baghdadi, 2. 8 sekte menurut Harun, dan ketiga 22 sekte menurut Al-Ashfihani. Beberapa karakter aliran Khawarij sampai masa kini yaitu 1. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. 2. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. 3. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. 4. Karena pemerintahan dan ulama tidak sepaham dengan mereka, maka mereka memilih pimpinan dari golongannya. Dan yang terakhir, mereka bersifat fanatik dalam berpaham dan tidak segan dalam menggunakan kekerasan untuk mencapainya. Mungkin cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.